Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'd, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia nikmat kepada kita semua sampai kita bisa membuka YouTube ini, melihat channel ini, dan mudah-mudahan teman-teman mendapatkan keberkahan serta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomahnya kita menjalankan kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa meniti jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tema kita kali ini adalah bagaimana kita memuliakan tetangga. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada tetangga itu membuahkan kebahagiaan. Begitu pula manakala kita berbuat buruk kepada tetangga, maka kita akan mendapatkan keburukan dan tentu bukan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala telah terangkan di dalam firman-Nya pada surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi waswahibi bil jambi wa ibnis sabil. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan mensekutukannya dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, wal yatama, wal masakin, orang-orang miskin, ya, tetangga dan juga tetangga yang memiliki hubungan kerabat dan juga yang tidak memiliki hubungan kerabat. Jadi semuanya kita berbuat baik. Ya. Imam Syekh As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan makna ayat ini, ya, bahwasanya seorang tetangga yang jaraknya lebih dekat dengan rumah kita adalah lebih besar mendapatkan haknya dari kita, ya, besar mendapatkan haknya dari kita. Iya dek. Jadi pintunya yang lebih dekat dengan pintu kita, maka itu yang lebih besar mendapatkan haknya terlebih dahulu dari kita, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hak-haknya yang nantinya kita akan berikan kepada tetangga kita, yang tentunya kita pahami bahwa kita memberikan kepada tetangga kita sebab-sebab mendapatkan hidayah. Lalu juga bagaimana kita berlemah lembut dengan mereka. Lalu juga bagaimana kita tidak menyakitinya, ya, baik melakukan perbuatan maupun dengan ucapan, itu tidak menyakitinya, ya. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi hal penting untuk kita bersama, bahwasannya Islam mengajarkan untuk bagaimana berbuat baik kepada tetangga, meskipun tetangganya itu adalah orang kafir. Ya, kita akan coba ulas lebih dalam lagi insyaallah. Nah, di sini juga disinggung sampai berapa rumah seseorang itu bisa disebut dengan tetangga kita. Nah, sini ada berbagai uraian, ya. Yang pertama, saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat Imam Al-Auza'i rahimahullah taala bahwasannya, dan ini juga pendapat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, bahwasannya tetangga itu disebut dengan tetangga manakala jarak rumah kita ke depan 40 rumah selanjutnya, ya, itu disebut dengan tetangga kita. Ke belakang 40 rumah ke belakang dari rumah kita itu disebut dengan tetangga. Ke kanan 40 rumah ke kanan itu adalah tetangga kita, dan ke kiri 40 rumah ke kiri adalah tetangga kita.
itu masih disebut dengan tetangga kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendefinisikan makna tetangga bahwasannya siapa saja yang mendengar panggilan kita, maka itu adalah tetangga kita. Jadi jaraknya lebih dekat ya. Misalnya kita manggil, ketika ia mendengar panggilan kita, maka itu adalah tetangga kita. Adapun ada pendapat yang berpendapat bahwa siapa saja yang mendengar iqamah di sebuah masjid atau mushola, maka itu adalah tetangga kita. Kita bareng-bareng nih dengar iqamah, kita sholat berjamaah juga. Nah, itu adalah tetangga kita. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian lagi yang menyatakan bahwasannya ya, dimaknai tetangga itu adalah satu kampung itu disebut dengan tetangga. Jadi satu kampung kita itu adalah tetangga kita. Lalu satu kota itu adalah tetangga kita. Nah, jadi satu kampung bisa disebut dengan tetangga, satu kota juga bisa disebut dengan tetangga. Nah, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam Al-Qurtubi rahimahu taala menjelaskan dalam tafsirnya bahwasannya makna dari tetangga adalah mengembalikan pada definisi tetangga sesuai dengan kebiasaan masing-masing tempat. Kebiasaan yang berlaku di setiap tempat masing-masing ini berlakunya seperti apa? Kalau Indonesia misalnya, kita sering sudah kita jumpai beberapa hal ya, memaknai tetangga itu ya nggak jauh-jauh, ya 4 rumah atau 3 rumah dari kita. Ya mungkin satu RT gitu ya, satu RT itu masih tahu kita namanya siapa gitu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya pembahasan beberapa jumlah tadi, beberapa dekat tadi, yang intinya adalah bagaimana posisi tetangga yang lebih dekat dengan kita, maka ia besar haknya untuk kita berikan kepada tetangga kita itu ya. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki 2 tetangga. Mana yang lebih dahulu aku akan berikan hadiah yang aku punya ini kepada mereka?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ila aqrabihima minka baban." Yang lebih dekat pintunya dengan pintu rumahmu. Jadi kalau lebih dekat, itulah yang lebih dahulu diberikan hadiahnya itu pada mereka. Ya, saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang luar biasa. Yang pertama, bagaimana hak kita untuk tetangga kita adalah tidak menyakiti tetangga kita. Ya, tidak menyakiti tetangga kita. Karena saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'addi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Ya, hadis ini mengisyaratkan bahwa ya, interaksi dengan tetangga bentuk dari bagian aplikasi keimanan seorang hamba. Ya, jadi bentuk dari aplikasi keimanan seorang hamba. La yu'minu billah. Jadi enggak sempurna keimanan seorang hamba tadi manakala ia menyakiti tetangganya. Ya. Bagaimana bentuk menyakiti tetangganya itu? Banyak bentuknya. Ya. Ia berlaku hasad kepada tetangganya, ia mengharapkan hilangnya apa yang didapatkan tetangganya. Ya, ia mengolok-olok, menghinanya, menyebarkan aib dan fitnah, ya. Serta apa? Ya, memprovokasi orang untuk membencinya. Senang sekali dengan melihat cacatnya lalu diumbarkan cacatnya itu kepada khalayak ramai. Nah, dan juga ada juga dengan kebisingannya sudah malam-malam masih ya diputar keras salonnya ya. Dan itu bukan murotal lagi. Nah, banyak hal. Dan ini perlu kita tekankan bahwasannya tidak hanya sempurna keimanan seorang hamba, akan tapi ada ancaman yang lain yang Rasulullah SAW telah sabdakan ya, bagi mereka yang gemar, yang suka
usil, yang suka dengan bagaimana menyakiti tetangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu biwa'ikihi. Tidak akan masuk jannah orang yang tetangganya tidak aman dari perbuatannya atau tidak aman dari keburukannya. Mohon maaf, keburukannya, ya. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi luar biasa saudaraku yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah kisah ya dari Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, memasukkan mengganggu tetangga itu masuk kepada dosa besar. Ya, dosa-dosa besar yang telah beliau tulis dalam kitab beliau Al-Kabair, ya, yaitu memasukkan mengganggu tetangga termasuk dengan dosa-dosa besar dan ancamannya adalah neraka. Dahulu ada seorang seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya si fulanah, si fulanah ini membicarakan fulanah, ya, si fulanah ini sering sholat malam, sering saum sunnah, akan tetapi namun ya lisannya itu suka menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah SAW bersabda, la khaira fiha hiya min ahlin nar, ya, tidak ada kebaikan padanya, ia di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Albani mengatakan hadisnya adalah sahih, ya. Jadi ini luar biasa.